General Manager KCU Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili para pejabat Eselon 2 di lingkungan kantor pusat, Direktur Jenderal Bea Cukai, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili Kepala Kantor Otoritas Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, serta rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini melakukan konferensi pers pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno-Hatta. Secara umum bahwa tugas dari Bea Cukai di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto methamphetamine atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Secara rinci nanti akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum Bandara Soekarno-Hatta. Silakan, Pak. Siap. Terima kasih. Tes. Terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bea dan Cukai, para pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, Pak Awal yang mewakili dari Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, yang mewakili dari Dirjen Perhubungan Udara, izin Bapak, yang mewakili dari Kombata, dari Komunitas Bandara Soekarno-Hatta, ada dari Polres, Imigrasi, dan juga Otorita Bandara. Dan yang saya banggakan rekan-rekan media sekalian, jadi izin Pak Dirjen melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tanggal 29 Juli 2026 kami Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan pengawasan atas kedatangan pilot. Ya, jadi pilot dari dari penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Awal ya, 4 gram sabu itu di tas yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah
untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Bareskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin, ya Pak Awal, ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Nah, ini memang menjadi concern kita, makanya khusus kami undang juga dari Dirjen Perhubungan Udara, Bapak izin, karena hal-hal seperti ini mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu kita atasi di kedepan hari. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaannya kenapa pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus. Dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot. Tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Jadi itu yang kita lakukan terhadap pengawasan terhadap penumpang, juga pengawasan terhadap kru, baik pilot maupun pramugarinya. Mungkin izin itu Pak Dirjen yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki untuk pemaparannya. Mungkin dari Bareskrim ada yang mau di